Antum fadhal sini. Ya akhir tamam. Nah, ini abang kaset kita nih. Bismillah. Fadhal. Ya salam. Tamam. Besok antum main Raden Kian Santang mau? Mau enggak? Mau, katanya mau. Ya. Baik, sebutkan 12 bulan dalam Islam. Sebelum Rabiul Akhir. Betul. Tamam. Shallu ala Muhammad. Baik, bismillah. Diterima, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Silahkan fadhal. Pen foto. Ya, baik. Tamam. Kasih pertanyaan lagi. Bacakan surah Maryam. Susah. Siap, ini dari kepala desa. Doain mudah-mudahan kepala desanya panjang umur ya. Barokah insyaallah. Wih, HP-nya HP baru dia. Siap. Ayo jangan berdua. Mohon untuk tenang. Untuk dibaca tenang. Jangan kali-kali. Udah. Nanti lagi. Untuk ambil posisi yang tepat, jangan naik panggung. Ayo duduk. Mohon untuk duduk. Supaya duduk. Untuk ketentraman dan khidmat, duduk terlebih dahulu. Jangan naik panggung. Ayo, duduk ya. Panitia, untuk supaya bisa mengamankan terlebih dahulu ya. Duduk semuanya duduk. Ayo duduk. Ambil posisi yang nyaman. Dipersilakan ambil posisi yang nyaman. Ayo duduk terlebih dahulu. Ambil posisi yang nyaman. Tidak akan dimulai apabila tidak duduk terlebih dahulu. Ambil posisi yang nyaman. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih kurang semangat. Saya pengen dengar semangatnya warga Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada para ulama, guru-guru kita, para kiai, para habaib, para asatid, masyayikh, guru-guru kita yang ada di kampung ini, wabil khusus juga DKM masjid kita, DKM Masjid Nurul Hidayah, beserta daripada semua tokoh masyarakat. Kita doakan adanya acara yang hari ini berdiri di depan kita, semoga menambah keberkahan kepada kita semua, dan semoga kita pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Ya, dan saya hormati daripada kepala desa kita yang sudah mendukung acara ini, lalu juga beserta tokoh masyarakat lain yang saya hormati, yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu taat dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pulang dari tempat ini, mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita berkelimpangan pahala-pahala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan pada hari ini. Allah Ta'ala berikan kita nikmat panjang umur. Allah Ta'ala berikan pada kita nikmat sehat wal afiat. Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat keberkahan. Yang lagi sakit hadir dalam acara ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Dan juga mudah-mudahan yang lagi nggak enak badan hari ini Allah Ta'ala berikan kesehatan. Dan mudah-mudahan hari ini yang hadir bernikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah jadikan menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya. Saya pengen tanya, masih semangat apa enggak? Masih semangat apa enggak? Saya lihat ibu-ibunya, masya Allah, ustazah-ustazah semua ya, calon-calon penghuni surga insya Allah ya. Wajah-wajahnya bersinar luar biasa, gelis-gelis pisang ibu-ibunya. Ya, bapaknya semua kaset-kaset semua, masya Allah. Saya tadi nanya di sini pakai bahasa apa? Bahasa Sunda. Tadi ada yang ngomong bahasa Sunda campur juga ada yang bahasa Jawa katanya ya. Saya pengen nanya, kumaha, damang. Alhamdulillah. Apalagi bahasa Sunda ya? Badai kamana tuh bahasa Sunda. Ya, gelis, kasep tuh ya. Terus apa lagi? Kasep. Tadi udah tuang itu makan betulnya. Saya syuting main filmnya film Sunda, tapi belum bisa bahasa Sunda sampai sekarang. Apa saya perlu belajar dulu sama Raden Kian Santang ya? Belajarnya ilmu terbang ternyata ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai baca, kita baca sholawat dulu biar sama-sama makin semangat, biar makin berkah ini acara. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah, laka syafa'ah. وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. Sama-sama yang semangat. Ya Nabi ya Nabi kasyafah. وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. Ya Nabi ya Nabi لك شفاعة. يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة. أنت المرتجى يا أباسي.
يا حبيبنا اشفع يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا سبحان الله ولا إله إلا Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat.
Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen tanya, ini bulan apa? Bulan apa? Bulan hijriahnya bulan apa? Rabiul Awal. Masya Allah, pada tahu semua, luar biasa. Ini banyak orang yang awam nggak tahu bulan-bulan Islam. Nah, kita ini harus tahu bulan-bulan hijriah. Hari ini di bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari sama-sama kita mengkaji kembali. Kita ini sama-sama semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Sudah sepantasnya, sudah sewajibnya kita untuk mengetahui siapa nabinya kita. Dulu dikatakan ketika lahirnya beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir di bulan Rabiul Awal, yang dalam keadaan lahirnya itu berbeda dengan manusia biasa. Maka di dalam kitab Maulid beliau diberikan daripada ulama menjelaskan tentang kelahiran beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul, basyarun la kal basyar. Seorang nabi, seorang manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai-nilai khususiyah khusus hanya untuk pada nabi dan gak ada di kita semua. Ini subhanallah. Kalau kita pengen cerita lahirnya beliau, itu ketika lahirnya beliau itu dilahirkan oleh ibunda beliau, Ibunda Siti Aminah. Ibunda Siti Aminah gak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika ngelahirin Nabi. Ketika ngelahirin Nabi, Nabi lahir ke muka bumi ini, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir pada saat itu hancur seketika. Ketika lahir beliau ke muka bumi ini, zaman dulu itu ada namanya satu agama, agamanya orang Majusi. Jadi kalau dulu itu ada orang yang menyembah api. Api ini sebelum lahirnya Rasul belum padam, udah ribuan tahun, udah ratusan tahun tetap menyala, jadi sesembahannya orang Majusi. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, api ini yang jadi sesembahan orang-orang Majusi udah ribuan tahun nyalanya, padam seketika ketika kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memang sudah diberikan nilai khusus, udah diciptakan khusus, udah disiapkan khusus, hanya pada saat itu khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kita lihat sama-sama. Kalau kita pengen bandingin Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Muhammad ini kalau bisa dibilang paket lengkap. Beliau itu punya gelar Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, Sayyidul Anbiya, Khatamun Nabi, penutupnya para nabi, Khairul Mursalin, manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mari sama-sama kita lihat Nabi Muhammad ini enggak cuma dipuji oleh manusia. Kalau kita di zaman sekarang dipuji sama manusia udah senang. Tapi dulu Nabi Muhammad bukan dipuji sama manusia. Nabi Muhammad dapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam ayat lain menjelaskan tentang budi pekerti yang luhur dari Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Ini secara tidak langsung memuji Nabi Muhammad. Nah, kalau manusia itu tempatnya mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nabi Muhammad gak dipuji oleh manusia, tapi dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat kembali ketika lahirnya beliau, banyak yang memberikan riwayat ketika malam itu Allah khususkan, di mana pada malam itu enak tenang ketika kelahirannya Nabi. Bahkan yang di sebelahnya beliau, sebelahnya Ibunda Siti Aminah, itu di dalam salah satu riwayat mengatakan ketika lahirnya Nabi itu beliau melihat cahaya yang luar biasa keluar pada saat itu. Apakah nabi-nabi yang lain sama? Beda sama Nabi Muhammad. Apakah ada satu manusia yang ketika lahir dalam keadaan bersujud selain Nabi Muhammad? Gak ada. Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini dalam keadaan bersujud, keadaan suci. Ibunda Siti Aminah nggak merasakan rasa sakit. Apakah ada satu manusia, satu bayi ketika lahir di muka bumi ini udah dalam keadaan bercelak memakai sifat mata selain Nabi Muhammad? Nggak ada. Apakah ada satu manusia yang lahir di muka bumi pada saat itu malamnya sunyi tenang Allah khususkan selain Nabi Muhammad? Gak ada. Nabi-nabi yang lain gak ada. Nabi Adam itu manusia yang pertama, dikasih gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Tapi Nabi Adam terkaget-kaget ketika di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala beliau melihat ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa namanya? Yaitu nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad itu sudah bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau lihat ada tulisan di sana. Sehingga nanti ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tuh bakal melihat di tiang-tiang arusy itu semua bertuliskan nama Muhammad. Bahwasanya udah dijelaskan sebelum adanya Nabi Adam itu udah disiapkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam menikahkan Ibunda Siti Hawa, apa maharnya? Maharnya sholawat sama Nabi. Nabi Adam manusia yang pertama, tapi kok bisa maharnya sholawat pada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Adam gak pernah melihat Nabi Muhammad secara langsung. Ternyata betul, sebelum Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada yang namanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah disiapkan satu manusia yang mulia, satu manusia yang agung, suri tauladan yang baik. Dikatakan manusia yang agung, manusia yang penuh rahmah, kasih sayang. Ini beliau pangkatnya tinggi di sisi Allah. Beliau ini nanti yang bakal ngeberi syafaat pada kita. Tapi beliau tetap rendah hati. Beliau nggak pilih-pilih berikan syafaat. Beliau katakan dalam satu hadis, syafaati di ahli min kabairi min ummati. Syafaatku ini untuk pelaku dosa besar atas umatku. Saking sayangnya Nabi sama umatnya, padahal beliau Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Bisa aja beliau nggak mau, betul. Bisa aja beliau pada saat itu nggak mau ngasih. Tapi dengan penuh rahmah kasih sayang, Nabi Muhammad pengen ngasih ke orang-orang yang penuh dengan dosa. Itu kita punya Nabi. Terus ada contoh lain di dalam riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad pernah ditawari dua hal. Ditawari satu, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sepuasnya menggunakan kekayaan itu di dunia. Yang kedua pilihannya adalah menemui Tuhannya. Maksudnya adalah meninggal. Jadi pilihan Nabi dikasih dua di dalam riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bebas gunakan kekayaan itu. Yang kedua, menemui Rabbnya, maksudnya adalah meninggal dunia. Kita lihat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad doanya mustajab.
Sekali doa udah pasti dikabulin sama Allah. Kalau Nabi minta kekayaan, Nabi bisa, tapi Nabi pada saat itu nggak memilih kekayaan. Beliau pilih menemui Rabbnya, maksudnya adalah meninggal dunia. Itu Nabi Muhammad, contoh bagi kita. Contohnya yang lain, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad itu berada di atas budi pekerti yang luhur. Nah, ini yang jadi contoh buat anak-anak kita. Anak-anak kita yang hadir dalam acara ini untuk mengikuti contoh nabinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen kasih pertanyaan. Yang bisa jawab anak-anak kecil aja ya. Anak kecil maju ke depan, saya kasih hadiah. Apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah seputar Nabi Muhammad ya. Karena ini dalam rangka Maulid, saya pengen tahu anak-anak kecil bisa jawab apa enggak. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Ada dia siap? Siap ya. Baik, yang bisa tunjuk tangan maju ke depan ya. Sebutkan. Sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Nah, ayo nanti Kak Alwi kasih hadiah. Hadiahnya parfum ya. Hadiahnya minyak wangi ya. Tamam? Ayo sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Bisa? Bisa? Nanti dibantu. Ayo. Tamam? Wih, Masya Allah. Pintar. Ada 2. Nggak apa-apa, naik dua-duanya sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tamam. Tamam. Siap. Nih, dengerin baik-baik, ini anak kecil nih. Kita jangan sampai kalah sama anak kecil. Masya Allah, berani. Sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Bisa? Bisa ya? Baik. Malah diem dia. Oke, 1. Nabi Muhammad. Baik, keluarga Nabi Muhammad siapa? 1, ayahnya siapa? Abdullah, betul. Yang kedua, siapa anaknya Nabi? Siapa yang perempuan? Fatimah, Masya Allah. Jawabnya terbata-bata ya. Fatimah. Yang ketiga, cucunya Nabi, depannya H sama Hu. Tuh. Hasan. Dan Udah. Hasan dan Husain. Baik. Ibunya Nabi siapa? Depannya A. Aminah, Masya Allah, hebat ya. Ini dikasih hadiah. Sip, ini dipakai ya. Oh, jadi anak yang soleha. 1 lagi. Hah? Salah. Nah, pinter. Ini 1 lagi. Baik. Nah, 1 lagi pertanyaannya beda ya. Tamam? Nih, bisa baca surah An-Nas? Bisa? Bisa baca surah An-Nas? Bisa ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi huwas fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, hebat. Nih, Masya Allah, masih kecil udah bisa baca surat An-Nas. Nah, ini remaja-remaja masih nggak paham qul huwallahu ahad. Nah, ya, ini udah hebat baca qul a'udzu birabbin. Nah, baca surat An-Nas. Baik, dikasih hadiah. Tamam. Sip. Salim dulu. Tamam. Sip.
Wah, hebat. Wah, Masya Allah. Mau lagi nggak? Mau lagi ibu-ibu mau? Ibu-ibu mau? Boleh. Langsung cek di Shopee. Tamam. Saya kasih pertanyaan satu lagi. Saya lanjutin dulu. Nanti saya kasih yang bisa jawab. Makanya dengerin baik-baik ya. Jangan pada sibuk sendiri ya. Siap? Salam Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebagai contoh bagi kita. Dulu ada satu kisah. Rasulullah sama sahabatnya ketemu sama orang miskin. Orang miskin datangin Rasulullah, pengen ngasih hadiah kepada Rasulullah. Waktu itu disimpan yang namanya satu mangkuk berisi anggur. Dibawa ke Nabi Muhammad. Dimakan sama Nabi SAW. 1 suap, 2 suap, 3 suap, sampai habis satu mangkuk itu. Sahabat gak kebagian. Wah, ini orang miskin senangnya luar biasa. Makanannya dimakan sama Nabi Muhammad. Udah pulang ini orang miskin. Sahabat pada bingung. Ya Rasulullah, kenapa kamu ini makan lahapnya luar biasa, kami gak kebagian? Rasulullah, luar biasa lahapnya. Rasulullah jawab apa? Ini salah satu contoh akhlaknya Nabi, menjaga perasaan orang. Sahabat, apakah kamu lihat? Ketika aku memakan satu mangkuk berisi anggur itu, kuhabiskan semuanya. Kamu lihat betapa bahagia orang yang tadi ngasih. Seneng luar biasa. Ini anggur rasanya kecut, rasanya asem. Takut kalau kalian yang makan, kalian bakal punya reaksi yang gak enak. Akhirnya malah bikin sedih yang ngasih anggur tadi. Ini jaga hatinya orang lain. Contoh akhlaknya Nabi yang lain. Dulu ketika itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya satu khadim, orang yang selalu membantu Rasul. Umurnya masih kecil, kira-kira 10 tahun, bernama Sayyidina Anas bin Malik. Kecil-kecil udah ngebantuin Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi yang mengangkat dia jadi pembantunya, tapi pada saat itu peristiwanya ada peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Madinah itu pada semangat pengen ngasih hadiah ke Rasul. Nah, ada seorang ibu yang pengen ngasih hadiah kepada Rasul lain dengan yang lain. Dia kasih anaknya untuk Nabi Muhammad agar tiap hari ngebantuin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jadikan dia menjadi pembantu, tapi bukan sekedar pembantu, melainkan udah dianggap seperti anaknya sendiri. Kita lihat Sayyidina Anas bin Malik. Beliau katakan apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling santun, manusia yang paling lemah lembut. Ketika itu aku disuruh sama Rasul untuk ke pasar. Aku disuruh untuk membelikan sebuah kebutuhannya Rasul. Aku pergi pada saat itu. Aku melihat ada orang-orang anak-anak kecil yang main sebaya denganku. Maka aku main bersama dengan mereka. Aku lupa bahwasanya aku harus membelikan daripada kebutuhannya Rasul. Ini Sayyidina Anas bin Malik sibuk main sama anak yang lain. Tiba-tiba di belakangnya ada orang. Di belakangnya menepuk Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik menengok ke belakang, ternyata Rasulullah. Apakah Rasulullah marah pada saat itu? Enggak. Rasulullah malah senyum, malah kembali bertanya. Tapi Rasulullah senyum. Rasulullah nggak marahin Sayyidina Anas bin Malik. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah yang namanya mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika mengatakan, kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu tidak melakukannya? Rasulullah nggak pernah ngomong kayak begitu. Rasulullah baik, santunnya luar biasa. Ini Sayyidina Anas bin Malik yang mengatakan. Lalu ada lagi kisah sopan santunnya Rasul, akhlaknya Nabi Muhammad kepada anak yang lain. Nah, ini sebagai contoh untuk kita sebagai orang-orang yang sudah besar untuk menjaga hatinya anak kecil. Dulu ketika ada yang namanya Hari Raya Id.
Hari raya Id ini menonjolkan bahwasanya kita ini bahagia sama-sama, memaafkan satu sama dengan yang lain. Kalau di hari raya Id kita ngumpul sama keluarga, kita makan bareng, kita saling memaafkan satu dengan yang lain, pokoknya bahagia bareng-bareng. Di zaman Nabi pada saat itu ada hari raya Id. Di hari raya Id itu apa? Rasulullah melihat di luar rumahnya ada anak-anak yang bermain, dan ada satu anak yang pada saat itu menangis kejernya luar biasa. Didatengin sama Nabi. Nah, ini anak yang lagi nangis ini nggak tahu di depannya Rasulullah. Ditanya sama Nabi, "Wahai fulan, anakku, kenapa kamu nangis?" Nah, ini anak jawab, "Wahai paman, kamu lihat pada saat ini aku ini tidak memakai apa-apa. Yang lain pada pakai pakaian-pakaian yang baru, aku ini tidak memakai pakaian apa-apa. Ketika mereka berkumpul dengan keluarga, aku sudah tidak memiliki keluarga. Ayahku telah meninggal dunia ikut perang bersama Rasulullah. Ibuku telah pergi bersama dengan lelaki lain mengambil semua hartaku, sehingga kamu lihat pada saat ini aku dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang penuh dengan kesedihan." Lihat akhlaknya Nabi. Nabi pada saat itu ajak itu anak, dibawa ke rumahnya Nabi, dikasih makan sama Nabi sampai kenyang, dikasih pakaian yang baru, dibuat bahagia sampai sebahagianya itu anak, sampai luar biasa hari demi hari keluar itu anak dari rumah Rasul. Ketemu lagi sama anak yang lain. Anak lain pada nanya, "Tadi kamu nangis, kok sekarang malah bahagia, senangnya luar biasa?" Ternyata terjawab apa yang Rasulullah lakukan terhadap anak ini, rasa menolongnya Rasulullah. Dia mengatakan, "Harusnya kamu tahu, aku ini senang kenapa? Bahwasanya aku ini pada saat ini udah dalam keadaan yang kenyang. Pada saat ini aku dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Sayyidatuna Fatimah Zahra sekarang adalah saudariku. Sayyidina Hasan wal Husain sekarang adalah saudara-saudaraku. Sayyidatuna Aisyah sekarang adalah ibundaku, dan sekarang Nabi Muhammad adalah ayahku." Diangkat anak itu jadi anak angkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad tolong menolong, menjaga perasaan anak kecil. Ini salah satu akhlaknya Nabi. Nabi ke muka bumi ini dalam rangka apa? Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, harusnya kalau kita nggak bisa ngikutin akhlaknya beliau, minimal kita berusaha, berupaya belajar tentang akhlaknya beliau. Kita nggak bakal bisa menyentuh yang namanya derajat akhlaknya Nabi, karena Nabi luar biasa, orang yang baik zahir wal batin. Sedangkan kita manusia biasa, kadang batin kita bagus, zahirnya kita nggak bagus. Zahirnya kita bagus, ibadah, sholat kita bagus, puasanya, zakat kita bagus, batin kita nggak bagus. Masih ada iri dengki sama orang, masih suka ghibah omongin orang, masih suka mengadu domba orang, masih suka nggak suka sesama umat muslim. Ada umat muslim, saudara-saudara muslim kita yang sedang kesusahan, kita nggak bantu, kita nggak doakan. Nah, ini sekarang lagi ada yang namanya peristiwa yang kita udah tahu. Sekarang di Palestina kejadian yang luar biasa. Orang-orang Palestina ditindas oleh orang-orang Israel. Padahal orang-orang Palestina itu orang-orang asli di negara situ. Penjajahnya malah lebih galak daripada orang yang punya tanahnya itu. Orang Palestina, mereka asli memiliki tanah di situ, dijajah sama orang-orang Israel. Nah, di sini bentuk daripada rasa tolong menolong kita sesama muslim juga diuji. Hati-hati. Ini adanya peristiwa seperti ini bakal menjadi sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Apakah kita ini mengaku sebagai orang muslim, orang yang muslim, orang yang mengaku beragama Islam,
Itu tiada lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh di jalan Allah. Kita punya saudara muslim sesama yang namanya berpegang teguh di jalan Allah, harusnya kita punya rasa simpati, empati sama mereka. Gak bisa ngasih harta kita, minimal kita doakan mereka. Kita punya sosial media. Nah, sosial media daripada digunakan dengan hal-hal yang gak baik, gunakan untuk hal kebaikan. Mendukung mereka, mendoakan mereka. Itu yang dikatakan umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini berbeda dengan umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diberikan umur panjang. Ulama mengatakan ribuan tahun, sampai ada yang juga mengatakan ratusan tahun. Tapi umatnya Nabi Nuh itu gak banyak. Bahkan istri dan anak beliau gak ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad punya umat banyaknya luar biasa. Dari zaman ke zaman, walaupun kita gak melihat Nabi, gak sezaman dengan Nabi, sampai sekarang berkumpul umat Nabi Muhammad. Nah, di sini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di jalan Allah. Wa la tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Adanya kejadian demi kejadian pada hari ini tiada lain menguji kita. Apakah kita sama-sama menjadi orang-orang yang betul, zahir dan batin kita adalah orang-orang Islam atau bukan? Orang yang mengaku dia adalah orang yang mengaku beragama Islam yang penuh dengan keimanan, Allah Ta'ala akan berikan yang namanya kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, orang itu merasakan yang namanya kenikmatan iman ketika dia itu ridha, ikhlas, ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Agama Islam itu sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah. Kita mengakui itu, maka kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan iman. Baik, saya akan kasih pertanyaan satu lagi, terakhir. Sebutkan 2. Baik, sebutkan 3 nabi. Nungguin ya. Biar pada semangat ya. Jangan terlalu susah. Sebutkan siapa nabi yang terakhir. Siapa? Siapa? Oke. Itu mudah, bisa semua ya. Sekarang siapa nabi yang membangun kapal? Terlalu mudah. Siapa nabi yang membangun, nabi yang ditelan ikan? Kata benar, orang-orang sini luar biasa, ustadz dan ustadzah semua ya. Ibu-ibu pada semangat banget ibu-ibu nih. Nuhun, atur nuhun. Baik, tamam. Bacakan surat aja buat anak kecil ya. Bacakan surah An-Naba 1 sampai dengan 5. An-Naba. Anak hadrah mau? Bagaimana anak hadrah ini? 1 sampai 5. An-Naba 1 sampai 5. Jangan. Yang perempuan boleh, yang anak kecil, yang umur masih kecil aja. Laki mau, fadhal. Antum mau? Ya, fadhal. Silahkan. Silahkan. Oh, hadiah, marhaba. Silahkan. Nah, anak hadrah harus bisa ya. Baik. Ini brother kita ya, saudara ini. Ya, baik. Bismillah. Bacakan surah An-Naba 1 sampai atau 40 antum ya. Bisa? 5 aja. Baik. Nawar-nawar ini. Baik, 1 sampai 5. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sadaqallahul 'azim. Azim. Baik, marhaba. Ini hadiahnya, satu lagi hadiahnya. Halas. Oh itu aja, baik. Mudah-mudahan jadi minta foto. Ya, baik. Foto. Ya, mantap, Masya Allah. Jazakumullah khair. Masih semangat? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. ترجى شفاعته لكل من الأهوال مبتهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رجوعهم أجاني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Baik, ini ada titipan lagi dari panitia ya, kita lanjut lagi. Dari kepala desa, ini hadiah masih ada lagi ya. Akhirnya nggak bisa habis sampai subuh ini ya. Baik, ayo sebutkan 12 bulan dalam Islam. Tamam. 12 bulan dalam Islam. Jangan Pak Kiai. Ibu-ibu boleh ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa, di depan kita nggak apa-apa ya. Nggak apa ya. Afwan izin Kiai ini ya. Antum fadhal sini. Ya akhir tamam. Nah, ini abang kaset kita nih. Bismillah. Fadhal. Ya salam. Tamam. Besok antum main Raden Kian Santang mau? Mau nggak? Mau, katanya mau. Ya. Baik, sebutkan 12 bulan dalam Islam. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulkaidah. Zulkaidah dan Zulhijjah. Ya baik. Setelah bulan Rabiul Awal bulan apa? Rabiul Akhir. Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Ramadan. Ramadan. Setelah bulan Sya'ban bulan apa?
Ramadan. Setelah bulan Zulhijjah bulan apa? Muharram lagi. Tamam, betul. Terakhir, sebelum bulan Jumadil awal bulan apa? Rabiul Akhir. Sebelum Jumadil awal, betul. Sebelum Jumadil Awal. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, betul. Tamam, sallu ala Muhammad. Baik, bismillah. Diterima, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Silahkan, fadhol. Pen foto, ya. Tamam. Siap. Siap ya. Apa? Antum ikut sini, kasih pertanyaan lagi. Ayo sini, naik lagi. Foto. Siap. Kasih pertanyaan lagi. Bacakan surah Maryam. Susah. Bacakan Anas, astagfirullah, minta Anas. Ya Allah, mintanya Anas kayak bocah juga deh. Bacakan surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Bisa? Bismillah. Semoga hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati fa'ulahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sallu ala Muhammad. Marhaba, dikasih hadiah lagi. Siap, ini dari kepala desa. Doain mudah-mudahan kepala desanya panjang umur ya. Barokah insya Allah. Wih, HP-nya HP baru dia. Siap. Tamam. Langsung viral di TikTok dia. Pasangin jedak-jeduk gitu videonya. Waduh. Baik. Masih ada lagi. Kita habisin, nanti saya lanjut sedikit lagi ya. Kita lanjut lagi sebentar ini. Sebutkan. Ya, saya pengen ada yang bisa bacain sholawat. Bebas baca sholawat. Kalau sudah antum, kumpul sini. Wah, paling semangat. Ayo. Bismillah. Ini dulu nih. Ini paling semangat dia nih tadi nih. Masya Allah. Tamam. Ayo sini. Depan. Anak yatim, Masya Allah. Ini gara-gara anak ini bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Anak luar biasa, dekat sama Nabi ini. Bacakan sholawat bisa? Bisa ya? Mau baca apa? Allahumma firli
Masya Allah. Saya nggak tahu artinya apa dari barusan. Bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Masya Allah, tadi kita minta baca sholawat langsung ngedoain orang tuanya ini. Ya Masya Allah, ini jadi anak yang soleh, bakti sama kedua orang tuanya ya. Bismillah, diterima. Ini harus dekat sama anak yatim. Kenapa tadi saya bilang gara-gara satu anak ini bisa dikabulin doa. Dulu Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim itu seperti hakadha, dua jari ini kata Nabi. Jadi orang yang dekat sama anak yatim itu dekatnya kayak begini kata Nabi. Dekat sama Nabi Muhammad nanti di surga kayak begini. Nah makanya insya Allah mudah-mudahan gara-gara anak tadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Masih ada lagi? Masih ada lagi tamam. Masih ada lagi ya. Hadiah dari kepala desa kita buat anak-anak soleh. Bismillah. Langsung dua ya, saya panggil langsung dua. Ibu-ibu. Bacakan sholawat tadi saya belum tuh. Ayo bacakan sholawat. Ini udah. Satu. Fadhal. Kok bertambah ini? Udah ini satu lagi. Sama. Bisa. Ayo fadhal. Sini naik, adanya naik apa bang naik? Bismillah, bacakan sholawat bisa ya? Kamu dulu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, baca sholawat apa? Sholatullah bisa? Sholatullah salamullah ala yasin ala ta'a Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah baik, satu lagi. Baca salawat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah barik fik. Terakhir antum baca salawat lagi terakhir ya. Nabi Mustafa bisa? Nabi Mustafa atau hadir? Di kantong ini ada neora teka, di kuang bakal cilaka. Di kantong ini ada neora teka, di kuang bakal cilaka. Dauna desa kabe umat Islam udah tinggal sholat siksane berat esok ning alam akhirat. Sugi sawan sugi mobil esok kate tunggalane kate harta benda orang inti sang intil alam secupir. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Itu tadi apa? Lagu cowok itu. Cowok. Tolong ini hadiahnya lagi ya. Udah cukup kelas, udah habis ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, bakti sama dua orang tuanya. Baik, saya lanjut ya. Lanjut lagi, ini lagi mau bahas maulid, jadi banyak anak kecil maju ini ya. Baik, sallallahu alaihi Muhammad.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam momentum Maulid Nabi Muhammad, mari sama-sama kita makin cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adibu auladakum bi thalathatin hisalin." Didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara ini. Nah, kita semua pengen punya anak yang soleh-solehah. Didik 3 perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyyukum. Cinta sama Nabi kalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahlul baitin Nabi, mencintai keluarga Nabi. Yang terakhir, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Yang pertama, cinta pada Nabi. Kalau kita beneran cinta sama Nabi, maka kita bakal penasaran sama kisah dan kehidupannya beliau. Ketika seseorang mencintai Nabi, itu gak bakal rugi. Yang ada nanti di yaumil akhir bakal bertemu sama Nabi. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Harus yakin cinta sama Nabi, maka nanti dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Yang kedua, hubbu alul baitin Nabi, mencintai keluarga Nabi. Siapapun yang berdekatan dengan Nabi, sahabat Nabi Muhammad kita cinta. Semua yang berdekatan dengan Nabi mulia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kita cinta. Orang-orang, ulama-ulama, mereka yang bersambung, yang namanya punya ilmu kepada Rasulullah, kita cinta kepada mereka. Yang ketiga, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini jadi PR bagi kita. Anak-anak udah remaja, udah baligh, tapi masih belum bisa membaca Al-Quran. Bukan karena gak bisa, bukan karena gak mampu, tapi ketika kecil gak pernah diajak ke guru ngaji. Bayangin tuh, remaja udah baligh, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi belum bisa mengaji. Karena kenapa? Masih kecilnya gak pernah diajak ke guru ngaji. Nah, ini sama-sama jadi PR-nya kita. Mendidik anak. 3, hubbun nabiyyukum, cinta sama Nabi, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Maka insya Allah anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Jadikan momentum maulid ini tiada lain, mari sama-sama kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki yang namanya diri kita, memperbaiki daripada kualitas keislaman kita. Apakah benar kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Apakah betul syariat-syariat yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita, kita sudah jalankan dengan total atau belum? Apakah betul zahir ibadah, zahir kita sudah baik ataupun belum? Ataupun batin kita terkadang masih kotor? Nah, disinilah sama-sama momentum maulid Nabi, tiada lain agar sama-sama kita memperbaiki diri, menjadi hamba yang makin dekat, menjadi hamba yang mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak bisa panjang lebar karena kebetulan saya harus langsung pulang kembali ke Jakarta. Pada intinya mudah-mudahan insya Allah hari ini kita berkumpul, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan adanya momentum maulid ini Allah jadikan kita menjadi hamba yang makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini, yang mudah-mudahan perkumpulan nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan guru-guru kita, guru masyayikh kita, bersama dengan para waliyum min auliyaillah, dan juga semoga kita semua dapat berkesempatan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan diri kita yang hadir dalam acara ini semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita sehat wal afiyah, diberikan panjang umur, dan juga diberikan semangat dalam untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah Ta'ala melindungi mereka semua, dan juga semoga ini semua segera selesai, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba, dijadikan umat muslim yang sama-sama bersatu, menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'atina ma sa'alna min atayakal jisami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Saya panjang lebar, boleh pantun apa enggak? Boleh pantun? Ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar, lebih cepat, lebih bagus, karena perut sudah pada lapar. Ketahuan dari wajahnya ya. Burung irian, burung cendrawasih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya, bukan pantun namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk diharap tenang terlebih dahulu. Sebelum doa dulu. Mohon diharap tenang. Alhamdulillah, ceramahnya begitu menyentuh hati dan menyadarkan kita tentang Islam dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah akhlak Rasul, semoga kita bisa mengikuti akhlaknya beliau. Yang paling penting, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pengajian malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang terakhir adalah doa dan tutup. Untuk doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Mukarram kepada petugas Waqtan wa Mu'alan Mufadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, rasanya tadi sudah banyak doa disampaikan. Mudah-mudahan berkat daripada wasilah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah juga kita kedatangan dzurriyyah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkumpulnya kita, mudah-mudahan kampung ini, desa ini Allah jadikan yang subur makmur, amin. Diberikan keamanan, kedamaian, diberikan masyarakatnya yang insya Allah pada bertakwa semua, diberikan suami-suami yang soleh, istri-istri yang soleha, anak-anak kita dijadikan anak soleh wa soleha. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan wa afiat, dijauhkan daripada keburukan, kejelekan, diselamatkan kita di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah tiba di ujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah dan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Khutbah soka wa damak adar akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Salawat. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampera yang rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin.